haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti apa kuncinya? Dua. Jadi kalau kita gambarkan, jalankan perintah Allah sampai kita mati dalam menjalankan perintah Allah, kita mati husnul khatimah. Yang kedua, tinggalkan larangan Allah sampai kita mati meninggalkan larangan Allah, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini kuncinya. Jika ada orang tanya bagaimana caranya supaya kita mati husnul khatimah. Nah, banyak orang yang menginginkan itu. Saya pernah mengisi satu acara, ada dua acara, pagi acara, sore acara. Di kedua waktu yang sama dalam satu hari itu saya jumpa dengan dua nenek-nenek. Ada nenek-nenek yang sudah tua. Saya berjumpa, saya sapa, bagaimana nenek? Bagaimana kabarnya? Baik. Habib, tolong doakan saya, kata nenek ini yang pertama di pagi hari. Saya katakan, nenek minta doa apa? Udah semua hidup udah dijalani. Nenek minta doa apa? Satu, Habib, saya minta agar saya mati husnul khatimah. Orang yang sudah tua tahu harganya husnul khatimah. Orang yang masih muda mungkin tidak banyak tahu. Dan subhanallah, di sore harinya, masih di hari yang sama, saya berjumpa dengan nenek yang lain lagi, sama ucapan. Mintanya mati husnul khatimah. Sampai pernah juga di masa yang lain, saya berjumpa dengan orang yang umurnya sampai 95 tahun. Sudah tua. Dia cuma mengatakan, teman-teman saya semua sudah meninggal. Sudah tidak ada. Saya sudah tidak punya teman. Teman saya semua sudah dipanggil oleh Allah. Yang saya berharap adalah saya sekarang bagaimana ketentuan akhir hidup saya. Apa saya meninggal dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, ini kuncinya. Jadi kita bertakwa kepada Allah. Setelah kita menjalani itu semua, Allah berpesan pada kita. Ini pesan Allah dalam bagi orang yang memahami Al-Quran, mau mempelajari Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran dalam, sangat dalam. Khususnya untuk kita yang banyak berselisih. Apa setelah kita jalani ibadah, setelah kita menjadi orang yang bertakwa? Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah dengan ikatan Allah. Jami'an wala tafarraqu, semuanya tanpa terkecuali, semuanya. Makanya saya tadi katakan, nggak ada orang yang mengatakan oh, Islamnya saya benar, Islam saya paling benar. Lah, semua. Wala tafarraqu, dan jangan terpecah belah. Mohon maaf, ayat ini Allah tidak sampaikan wala takhtalifu. Janganlah kalian berbeda. Karena perbedaan itu wajar. Perbedaan wajar. Al-ikhtilafu rahmah, kata ulama. Perbedaan itu adalah rahmat Allah, menunjukkan keluasan. Mereka para ulama saja banyak yang berbeda. Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya Imam Malik berbeda. Al-Imam Abi Hanifah berbeda dengan Imam Malik. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berbeda dengan gurunya Imam Syafi'i. Bayangkan. Padahal guru dan murid, tapi beda. Karena perbedaan rahmat Allah luas, luasan ilmu yang luar biasa. Tapi tidak menjadikan orang itu terpecah belah. Nah, ini yang penting. Makanya pesan saya buat semua yang hadir di tempat ini. Walaupun mungkin ada dari kita yang berbeda dalam jalan, dalam dakwah, dalam amaliyah, yang mana itu dalam furu' syariat, cabang-cabang syariat, bukan dalam asal syariat. Pasti dalam asal syariat itu semua sepakat. Sholat 5 waktu semua sepakat. Ada yang mengatakan sholat 2 waktu. Ini bid'ah namanya. Ini yang disebut bid'ah ini. Ya, ada yang mengatakan haji bukan ke Ka'bah, ini bid'ah. Ya, haji bukan ke Mekah, ini bid'ah, ini baru, kita nggak sepakat, ini usul syariah. Tapi kalau dalam perbedaan, ada yang satu kunut, ada yang satu tidak kunut, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dulu Kiai Abdullah Syafi'i di Jakarta terkenal. Sahabatnya Buya Hamka. Buya Hamka datang ke pondok pesantren Syafi'iyah, diminta oleh Kiai Abdullah Syafi'i untuk jadi imam. Jadi imam Buya Hamka kunut, Pak. Ulama ngerti maknanya perbedaan. Kalau kita sekarang enggak.
Ada orang nggak suka kunut, masjidnya nggak suka kunut. Ada orang datang suruh jadi imam kunut, pukul palanya. Di sini jangan kunut, ini masjidnya nggak pakai kunut. Ini terjadi loh Pak, bukannya saya bercanda, ini terjadi. Terjadi. Ada perbedaan masalah sholat tarawih saja. Di sini bukan 20, di sini 8 rakaat. Sampai mohon maaf, terjadi kasus sampai itu orang bawa pistol, Pak. Mau sholat tarawih bawa pistol. Hakada syukur. Makanya saya ingin mengajak kepada semua yang hadir di sini, ada satu hal yang bahaya luar biasa. Apa itu bahaya? Namanya ta'assuban fil ara'. Orang-orang itu fanatik buta dengan pendapat. Hati-hati. Kita jangan pernah fanatik buta dengan pendapat. Makanya kalau kita bertanya pada orang alim, sering kita mendengarkan, oh apa dikatakan Imam Ramli begini, apa dikatakan Imam Ibn Hajar begini. Ada perbedaan. Apa dikatakan Imam Nawawi begini, apa dikatakan Imam Rafi'i begini. Ada perbedaan. Apa dikatakan dalam madhab Syafi'i begini, ada dalam madhab yang lain begini. Ada perbedaan. Yang kita harus saling menghormati. Itulah kuncinya. Jadi kalau kita ingin bersatu dalam ukhuwah Islamiyah, cuma satu kunci, saling menghormati. Selagi itu tidak merubah usul syariat, tidak merubah asal daripada syariat Islam. Kalau itu merubah syariat Islam, ya dia bukan Islam namanya. Kalau merubah syariat Islam bukan Islam. Tapi kalau furu hanya perbedaan, biasa. Ya. Biasa itu dalam perbedaan itu biasa. Jangan sampai jadi perselisihan, jangan sampai jadi pertikaian, jangan sampai jadi apa? Jadi perpecahan. Dan ini yang terjadi banyak. Dan kadang orang sekarang lebih senang dengan apa? Dengan namanya pendapat. Ini pendapat guru saya. Guru saya bilang begini. Ya, ini pendapat syekh saya, ini pendapat ustadz saya. Bukan masalah itu. Kadang ada orang zaman kita sekarang lebih parah lagi Pak. Apa parahnya? Bukan pendapat guru saya, pendapat saya begini. Saya kemarin jumpa bapak-bapak, ada bapak-bapak datang sama saya nanya hukum masalah. Saya bilang ini ayatnya dalam Al-Quran ada, dalam hadits Nabi pun dijelaskan. Ini menurut Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya tahu karena orang ini orang yang mungkin intelektual, ya kita sampaikan. Tiba-tiba dia berbicara, Habib, kalau menurut saya enggak begitu Habib. Menurut saya begini. Oh Pak, cukup stop. Kalau udah menurut Bapak cukup stop. Apa ada yang lebih indah dari menurut Allah dan Rasulullah? Apa kita menganggap pendapat kita lebih indah dari ajaran Allah dan Rasulullah? Ya mohon maaf saya sampaikan berapa banyak sekarang orang baru mengenal Islam, berbicara di media sosial, di internet, seakan-akan menyampaikan Islamnya dia yang paling benar. Terus Islamnya Rasulullah bagaimana? Yang membawa Islam Nabi Muhammad. Apa salah dalam membawa syariat ini? Tidak salah. Justru kita menyalahkan yang baru, yang mengatakan, oh Islamnya seperti ini. Inilah yang terjadi di zaman kita. Makanya salah satu pesan dari orang-orang soleh itu, tidak masalah dalam perbedaan. Kita nggak berbicara di dalam perbedaan orang-orang yang bermacam-macam dalam segi lainnya. Dalam satu wadah saja ada perbedaan. Kita dalam satu sekolah saja ada perbedaan. Kita ini belajar dengan satu guru, ada perbedaannya pasti ada. Seperti contoh murid-muridnya Imam Malik, tidak semua sepakat dengan Imam Syafi'i, ada perbedaan. Tapi apa pesan mereka orang-orang soleh? Jangan sampai terpecah belah. Dan ini saya mau jadikan pesan buat jamaah semua yang hadir di sini. Saya punya guru Al-Habib Umar. Saya belajar di Yaman, murid beliau banyak. Sampai di Kalimantan Barat pun banyak murid-murid beliau. Di dunia, bukan hanya Indonesia, di Malaysia, di Inggris sampai Amerika itu murid-murid beliau banyak. Boleh Bapak lihat di media sosial, di YouTube, ada Syekh Yahya Rodus dari Amerika, ada Syekh Ibrahim, ada lagi yang dari Syekh Zafran dari Manchester. Itu murid-murid beliau belajar dulu bareng sama kita. Apa pesannya saya punya guru?
Saya punya guru pernah terus ada laporan, Ustadz, guru, ada murid kamu begini nakal, pulang tidak menjalankan apa yang kau ajarkan. Kata